Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, sebelum kita memperkenalkan aplikasi Quran Tadabbur, kita lanjutkan sebentar ya kajian kita yang kemarin terpotong tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Kemarin telah kita sebutkan ya, Nabi Isa ketika digendong oleh ibunya Maryam, lantas dia berbicara di hadapan kaumnya untuk membuktikan bahwasanya ibunya suci, bahwasanya Nabi Isa bukanlah hasil dari perzinahan sebagaimana yang dipersangkakan oleh kaum Yahudi ya. Kemudian Nabi Isa berkata, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku ketika aku lahir, ketika aku meninggal dan ketika aku dibangkitkan. Ini sudah kita bahas kemarin. Selanjutnya Allah berfirman, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Kata Allah, itulah Isa bin Maryam ya. Perkataan hak yang mereka berselisih tentang hakikat Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi fihi yamtarun, yaitu mereka berselisih tentang hakikat Nabi Isa. Yang benar adalah yang sebagaimana Allah sebutkan. Itulah qaulul haq, perkataan yang benar. Apa? Nabi Isa adalah inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jawaban Nabi Isa ketika dia berbicara dengan jawaban yang singkat menunjukkan hakikat Nabi Isa. Kita ulangi. Nabi Isa berkata apa? Inni Abdullah, aku hamba Allah, bukan anak Allah ya. Kemudian atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, aku diberikan Injil dan aku dijadikan nabi sebagaimana nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain bawa Injil, bawa kitab ya, diangkat menjadi nabi, utusan Allah membawa firman Allah. Nabi Muhammad SAW bawa Al-Quran, Nabi Musa membawa Taurat, Nabi Daud membawa Zabur, Nabi Isa membawa Injil. Tidak ada beda Nabi Isa dengan nabi-nabi yang lain ya. Logikanya kalau Nabi Isa adalah Allah atau anak Allah ya, dia akan, atau dia Tuhan, kalau dia Tuhan, dia langsung berbicara ya, tidak perlu dijadikan sebagai nabi, tidak perlu membawa firman Tuhan karena dia sendiri Tuhan. Maka dia langsung berbicara harusnya. Kenyataannya Nabi Isa tidak demikian. Apa bedanya Nabi Isa nabi yang lain? Sama-sama bawa kitab suci. Kalau dia seorang Tuhan, seharusnya tidak perlu bawa kitab suci, langsung aja berbicara. Ya, karena dia Tuhan yang turun ke bumi untuk berbicara. Ya. Kemudian apa? Wa awsani bis salati wa zakati. Dan aku diperintahkan untuk salat dan zakat. Ini ciri hamba. Salat, bayar zakat. Kalau dia Tuhan, ngapain dia salat? Kalau dia Tuhan, ngapain dia salat? Oleh karenanya ada sebagian kawan yang masuk Islam gara-gara apa? Melihat gambar apa? Yesus apa? Pray in the garden ya. Berdoa di sebuah taman. Ya, bayangkan ada gambar seperti itu biasanya ditempel-tempel, Yesus sedang berdoa. Sekarang kalau dia Tuhan, ngapain dia berdoa? Justru dia, orang berdoa kepada dia. Tatkala dia berdoa, dan itu adalah ibadah yang sangat agung, menunjukkan kebutuhan seseorang. Dia berdoa berarti dia lagi butuh, dia minta kepada sesuatu, minta kepada Allah. Ini dalil yang sangat tegas dia adalah seorang manusia dan bukan Tuhan. Ya, Nabi Isa berdoa. Makanya kata Nabi Isa ketika dia masih kecil berbicara, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah merintahkan aku untuk salat, untuk beribadah, untuk bayar zakat selama aku masih hidup. Wa barran bil walidati, dan menjadikan aku berbakti kepada ibuku. Inilah hakikat Nabi Isa yang sesungguhnya, yang kata Allah, alladzi fihi yamtarun, yang mereka berdebat tentang hakikat Nabi Isa. Berdebat. Yahudi dengan Nasara, di antara Nasara juga berdebat. Yang benar apa yang Allah sifatkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhana." Tidak pantas bagi Allah untuk mengambil anak. Setelah itu Allah ucapkan subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah dari mengambil anak. Artinya tidak pantas Allah memiliki anak ya. Kalau Allah punya anak berarti Allah butuh kepada anak, berarti Allah Tuhan menjadi berbilang, dan ini tidak pantas bagi Tuhan yang Maha Esa. Makanya Allah menutup ayatnya dengan mengatakan subhana, maha suci Allah. Artinya menyatakan Allah punya anak adalah suatu celaan, suatu cercaan, menunjukkan kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia butuh anak.
Ya, menunjukkan Tuhan berbilang dan ini menunjukkan kekurangan Allah. Maka Allah mengatakan subhanahu, maha suci Allah dari punya anak. Idza qada amran fa innama yaqulu kun fayakun. Ya. Kalau Allah menetapkan suatu perkara tinggal berkata kun fayakun. Adapun Nabi Isa lahir tanpa ayah bukan menunjukkan dia Tuhan. Mudah bagi Allah menjadikan Nabi Isa lahir tanpa ayah dan itu berarti tidak melazimkan bahwasanya bapaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kaitannya, ya. Ya, enggak ada kaitannya. Oleh karenanya Allah jelaskan idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Jika Allah menghendaki suatu perkara, Allah hanya mengatakan jadi maka jadilah, ya. Jadi maka terjadilah. Dalam ayat yang lain kata Allah inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam, ya. Adam bahkan lebih hebat diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Adapun Nabi Isa masih ada ibunya. Ayah tanpa ayah dan ini perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa berkata, "Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh." Ya, wa inna rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, fa'buduh, maka sembahlah Allah. Ya. Dan ini berdalil dengan tauhid rububiyah untuk uluhiyah. Kalau Allah yang menciptakan aku dan Allah menciptakan kalian, maka dialah yang berhak untuk disembah. Innallaha rabbi wa rabbukum. Ya, Rabb, Allah adalah Rabbku sebagaimana Allah adalah Rabb kalian. Fa'buduh, maka sembahlah Allah. Hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Seakan-akan jalan-jalan selain daripada yang dijelaskan oleh Allah adalah jalan-jalan batil. Ya, yang jalan lurus inilah yang Nabi Isa lontarkan dengan kata-katanya ketika masih kecil dan dia berkata innallaha rabbi wa rabbukum. Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, fa'budu, sembahlah Allah, hadza siratal mustaqim, ini jalan yang lurus. Allah berfirman setelah itu, fakhtalafal ahzabu min bainihim. Maka al-ahzab, kelompok-kelompok al-ahzab jam' dari hizb, mereka pun berselisih. Fakhtalafal ahzabu min bainihim, mereka pun berselisih. Fawailul lil ladzina kafaru min masyhadi yaumin azim. Maka sungguh celaka orang-orang yang kafir pada hari kiamat, hari yang sangat dahsyat tatkala mereka menyaksikan hari yang sangat dahsyat. Di sini ya Allah mengatakan, Allah mengisyaratkan fahtalafal ahzabu, ya, min bainihim, ya. Fahtalafal ahzabu artinya maka celakalah, ya, maka berselisihlah, ya, al-ahzab, kelompok-kelompok di antara mereka. Kelompok-kelompok di antara mereka. Secara umum yang Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Nasara terbagi menjadi 3 kelompok, ya. Nasara terbagi menjadi 3 ahzab, ya. Yang pertama yang mengatakan Isa huwa Allah, ya. Isa sama dengan Allah. Isa adalah Allah. Dan ini adalah kelompok disebut dengan Yakubiyah, ya. Yakubiyah. Kemudian Isa ibnullah. Isa adalah putra Allah. Dan ini adalah kelompok Nusturiyah. Ya. Nusturiyah, ya. Ini Yakubiyah. Kemudian Isa, ya. Isa adalah apa? Salitsu salasa. Isa adalah salah satu dari yang 3. Dalam kurung Trinitas, ya. Dan ini adalah kelompok dari Al-Mulkaniyah, ya. Al-Mulkaniyah.
Sebutkan dulu banyak orang-orang kerajaan dari Nasara yang berkeyakinan dengan Isa Salisus Salasa, satu daripada yang tiga, ya. Ini semualah perselisihan mereka, kata Allah, fakhtalafal ahzabum bainihim. Terjadi perselisihan di antara mereka tentang hakikat Nabi Isa alaihissalam di antara mereka. Kemudian Allah mengatakan apa? Fawailul lil ladzina kafaru min masyhadi yaumin azim. Setelah itu mengatakan fawailul lil ladzina kafaru min masyhadi yaumin azim. Celaka, kata Allah, celaka ya bagi orang-orang kafir. Semua mereka ini yang mengatakan Isa adalah Allah, atau Isa adalah Ibnullah, anak Allah, atau Isa satu dari yang tiga, semua ini divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datang dalam ayat yang lain Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Ya. Kemudian yang mengatakan Isa adalah putra Allah juga sama, ya. Wa qalu takhadzar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Allah kafirkan mereka juga. Demikian juga ayat yang lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Isa adalah Allah adalah satu daripada yang tiga, Trinitas. Semuanya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya adalah masalah akidah. Ini sering saya sampaikan bahwasanya Allah mengkafirkan kaum Nasara bukan masalah perangai atau akhlak yang buruk, bukan karena mereka membunuh, bukan karena mereka merampok, bukan karena mereka membantai, bukan. Tapi karena mereka salah dalam berakidah. Bahkan Allah mengatakan fawailul lil ladzina kafaru. Celaka bagi orang-orang kafir mim masyhadi yaumin azim, tatkala mereka hadir dalam hari yang sangat dahsyat, itu pada hari kiamat. Pada hari kiamat kelak, ya. Setelah itu jadi ini peringatan. Tadi Allah mengatakan maka lillahi ayattakhidha mi waladin. Ya, bahwasanya tidak pantas Allah memiliki punya anak. Subhanah, maha suci Allah. Ini termasuk dosa yang sangat besar menganggap Allah punya anak. Ini dosa berkaitan dengan akidah, dosa berkaitan dengan akidah. Setelah itu Allah berfirman, asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana, yaitu kalau kita artikan dalam bahasa yang lain, ma asma'ahum wa ma absarahum, yaitu mereka benar-benar melihat dan mereka benar-benar memandang, mereka benar-benar mendengar pada hari di mana mereka datang kepada kami. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah bukan anak Allah, ya. Jadi mereka baru benar-benar sadar, mereka dengar, mereka melihat. Kapan? Kata Allah nanti, sekarang enggak. Sekarang lakinidz zalimun al-yauma fi dhalalim mubin. Kata Allah, tetapi orang-orang zalim al-yaum pada hari ini di dunia, orang Nasara fi dhalalim mubin, mereka dalam kesesatan yang nyata. Makanya orang Nasara dikatakan walad dhalin. Itu ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Mereka sesat. Mereka berakidah dengan suatu hal yang mereka tidak yakini, ya. Lihat, mereka khilaf menjadi tiga pendapat. Yang mengatakan Isa adalah Allah, Isa adalah putra Allah, Isa adalah satu dari yang tiga. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kalau kau bertemu dengan orang Nasara 10 orang, kau tanya kepada mereka tentang hakikat Nabi Isa, akan ada 11 pendapat. Akan ada 11 pendapat karena khilaf yang kuat di antara mereka, ya. Mereka tidak paham dengan apa yang mereka ucapkan. Apa itu maksudnya Isa adalah Allah, adalah Isa, satu dari yang tiga. Mereka tidak paham dengan apa yang mereka ucapkan. Sehingga sering mereka mengatakan, sudah, terima aja. Ya jangan ditanya-tanya, ya. Sehingga semakin di antara mereka mendalam tentang akidah mereka, kalau dia mau jujur, dia akan semakin tidak percaya dengan agama mereka. Ya, Allah mengatakan asmi' bihim wa absir yauma ya'tuna. Namun pada hari mereka datang kepada kami, mereka benar-benar melihat dan mereka benar-benar mendengar siapa sebenarnya Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka antal alamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqib alaihim. Kata Allah pada hari kiamat kelak di hadapan orang-orang Nasara. Wahai Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah kau berkata kepada orang-orang, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah. Kau pernah menyuruh, yaitu murid-muridmu demikian, umatmu demikian. Nabi Isa mengatakan subhana, maha suci Allah. Saya tidak pernah mengatakan demikian, ya.
Aku tidak berhak mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Ya, kata Nabi Isa, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi." Aku tidak pernah berkata kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Jadikanlah Allah Tuhanku dan juga Tuhan kalian. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan waktu aku masih hidup bersama mereka, aku menjadi saksi. Aku enggak pernah mengajarkan demikian dan mereka tidak pernah mengatakan demikian. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, kunta antar raqiba alaihim. Engkau yang mengawasi mereka. Mereka melakukan perubahan. Jadi orang Nasara nanti pada hari kiamat akan terbelalak mata mereka, terbuka pendengaran mereka, dipersaksikan oleh Allah di hadapan mereka. Allah persaksikan Nabi Isa untuk mengakui bahwasanya Isa alaihissalam tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah Nabi Isa sama sekali. Ya. Tidak pernah sama sekali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Lakinidz zalimuna al-yauma fi dhalalim mubin." Akan tapi orang-orang sesat, orang-orang zalim pada hari ini yaitu orang Nasara fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah tutup kisah Nabi Isa alaihissalam dengan firman-Nya, "Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Dan berilah peringatan kepada mereka hari penyesalan. Allah menamakan yaumal hasrah, yaitu hari penyesalan. Ini salah satu dari nama-nama hari kiamat. Kita nama hari kiamat ada namanya As-Sakhah, At-Tammah, Al-Qari'ah, Al-Qiyamah. Banyak nama-nama hari kiamat. Di antara nama-nama hari kiamat, yaumal hasrah, hari penyesalan. Idz qudiyal amru, tatkala setelah hisab. Allah setelah menghisab, Allah putuskan perkara. Kata Allah yaumal hasrah, disitulah muncul hari penyesalan. Kenapa hari penyesalan? Karena banyak orang penyesalan yang terungkapkan pada hari tersebut. Di antaranya penyesalannya orang-orang Nasara. Ya, di antaranya penyesalan Nasara. Di antaranya penyesalan para penghuni neraka Jahannam. Mereka menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Ya. Orang masuk neraka maka mereka menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Dalam hadis ya, Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulu ahadunil jannata illa uriya maq'adahu minan nar law asaa liyazdada syukran wa la yadkhulun nar ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsana liyakuna alaihi hasratan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang masuk surga ketika dia masuk surga diperlihatkan, itulah tempatmu di neraka. Seandainya kau dulu berbuat buruk di dunia, kau akan tinggal di tempat tersebut. Tapi Allah selamatkan dia, maka dia pun bertambah bersyukur kepada Allah. Dan tidak seorang pun masuk neraka kecuali Allah tunjukkan, itulah tempatmu di surga. Seandainya kau dulu berbuat baik di surga, itulah istanamu di surga. Supaya apa? Agar dia semakin menyesal. Ya, menyesal kenapa dia dulu berbuat keburukan tatkala di dunia. Kemudian juga dalam hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk dalam neraka Jahannam. Ya. Yuja'u bil mauti yaumil qiyamati ka'annahu kabsyun amlah, maka pada hari kiamat kematian didatangkan. Kematian didatangkan di hadapan penghuni neraka dan penghuni surga seakan-akan seekor domba. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Kemudian kematian tersebut diposisikan antara di surga dan di neraka. Dilihat oleh seluruh penghuni surga dan dilihat oleh seluruh penghuni neraka Jahannam. Kemudian maka dikatakan kepada penghuni surga, "Hal ta'rifuna hadza, wahai penghuni surga, kenalkah kalian siapa ini?" Fa yashra'ibuna wa yanzurun wa yaqulun, "Na'am hadzal maut." Para penghuni surga kemudian melihat ke atas, kemudian melihat domba tersebut, kematian yang didatangkan dalam bentuk domba, kata mereka, "Kami kenal ya Allah, itu adalah kematian." Kemudian dikatakan kepada penghuni neraka Jahannam sama, "Hal ta'rifuna hadza, tahukah kau siapa ini?" Fa yashra'ibuna wa yanzurun, maka mereka mengangkat kepala mereka dan mereka melihat. Mereka berkata, "Na'am hadzal maut." Ini adalah kematian. Fayu'maru bihi fayudzbah. Kemudian kematian tersebut disembelih. Artinya mati. Kemudian dikatakan, "Ya ahlal jannati khuludun fala maut." Wahai penghuni surga, abadi tidak ada kematian. Wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai penghuni neraka Jahannam, kekekalan, tidak ada kematian sama sekali. Kemudian Nabi bacakan ayatnya, "Wa anzirhum yaumal hasrah." Berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Kenapa? Tatkala penghuni neraka melihat kematian disembelih oleh Allah, maka mereka menyesal dengan sejadi-jadinya. Meskipun mereka di dalam neraka Jahannam, mereka masih berharap siapa tahu Allah suatu saat mengeluarkan mereka dari neraka Jahannam. Ternyata tidak, kematian disembelih dan mereka akan kekal dalam neraka Jahannam. Makanya disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melewati Kathibi Ramlin, ada semacam tumpukan pasir, gunung pasir,
Tiba-tiba Umar menangis. Maka ditanya, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apa yang buat kau menangis?" Maka Umar berkata, "Dzakartu ahlan nar." Aku ingat tentang penghuni neraka jahanam yang kekal dalam neraka jahanam. Seandainya mereka diadab bertahun-tahun sebagaimana jumlah ya butiran pasir di gunung pasir ini, masih ada kesempatan mereka untuk keluar. Tetapi laisa lahum amat, tapi tidak ada penghujung bagi mereka. Walakinnahul khuludu abadan, tetapi mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Saat itu mereka benar-benar menyesal tentang semua kesalahan mereka tatkala di dunia. Orang-orang Nasara akan menyesal kenapa mereka dahulu menyembah manusia, Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Allah berfirman, "Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un." Kami akan mewarisi bumi dan apa yang ada di atasnya, dan kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Maksudnya para penghuni bumi akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang lagi menghuni bumi, bumi jadi milik Allah Subhanahu wa taala, dan manusia-manusia itu pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Maryam sampai pada ayat ke 40 tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Insyaallah kita lanjutkan esok ya, atau kesempatan berikutnya tentang Nabi Ibrahim mulai ayat 41 dan seterusnya. Ya, mungkin sampai di sini saja. Kita tunggu kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.